これで同点。たった一人の英雄を。悪いな潔くん。ナムさん。Halo cuy, bertemu kembali bersama dengan saya hanya di channel Kuroba Recap ID. Kali ini kita akan membahas anime yang berjudul Blue Lock yang dirilis tahun 2022. Jadi anime ini menceritakan tentang sepak bola Jepang yang sudah terpuruk namun bangkit kembali. Para peserta telah mendapatkan fasilitas pelatihan khusus yang diberi nama Blue Lock. Di tempat ini dari 300 pemain hanya satu yang akan lolos menjadi seorang striker terbaik di Jepang. Pelatihannya sangat keras dan tidak masuk akal bagi para pemain. Lantas seperti apakah kisahnya? Yuk langsung saja kita gaskan ke alur cerita animenya. Cerita berlatar di Jepang di stadion sepak bola yang sedang mengadakan pertandingan sepak bola final turnamen, yaitu antara kelas 2 SMA Ichinan melawan kelas 2 SMA Matsukaze Kokou. Saat itu seorang pria yang berasal dari SMA Ichinan yang bernama Isagi Yoichi sedang mengontrol bola. Dia adalah seorang striker depan. SMA Matsukaze mendapat skor 1. Saat itu ketika Isagi akan menendang bola tepat di depan gawang musuhnya, tiba-tiba pelatihnya meminta Isagi agar mengoper bola kepada Tada. Karena pada saat itu posisi Tada kosong, tidak ada lawan. Namun sayang saat Tada menendang bola itu malah mengenai tiang. Alhasil Kira Ryosuke dari SMA Matsukaze langsung mencetak 1 gol ke gawang. Jadi pertandingan itu dimenangkan oleh murid dari SMA Matsukaze dengan skor 2-0. Sementara itu tim SMA Ichinan merasa sangat menyesal atas kekalahan ini. Andai saja Isagi menendang bola langsung ke gawang, mungkin saja dia bisa mencetak gol. Saat diwawancarai, Kira dan teman-temannya akan terus berjuang sampai ke tingkat nasional bersama dengan timnya. Pelatih dari SMA Ichinan juga menangis atas kekalahan ini. Namun dia sangat senang karena timnya sudah berjuang sejauh ini. Di sore harinya Isagi memohon maaf kepada Noel Noah. Dia merupakan pemain terbaik di Eropa. Sejak kecil Isagi sangat mengidolakannya. Namun mimpinya terhenti di sini saja karena timnya telah kalah karena tidak bisa lolos ke tingkat nasional. Diketahui sejak kecil Noah sangat pandai bermain bola. Bahkan sekarang Isagi juga benar-benar sangat menyesal mengapa saat di pertandingan sepak bola dia malah mengoper ke temannya. Jelas-jelas pada saat itu ia bisa menembak bola secara langsung. Mungkin saja tembakan tersebut masuk. Penyesalan kini mulai membuat Isagi frustasi. Saat kembali ke rumah, ibunya bernama Iyo dan ayahnya bernama Isai memberikan surat kepada Isagi dari Asosiasi Sepak Bola Jepang untuk pelatihan khusus. Di keesokan harinya Isagi telah berada di tempat pelatihan khusus itu. Di sana ia bertemu dengan Kira yang ternyata sama-sama diundang juga. Kira memuji Isagi yang memiliki pandangan luas dalam sepak bola. Kira yakin dengan kemampuannya pasti Isagi bisa menjadi pemain handal. Di dalamnya banyak sekali berbagai orang yang telah diundang sebagai striker. Di antaranya ada pemain bintang dari Senao bernama Okawa. Ada juga atlet SMA tertinggi bernama Ishikari serta Nishioka dari Aomori. Tak lama dari itu datanglah seorang pria bernama Ego Jinpachi. Dia adalah orang yang bertanggung jawab membentuk ke-300 striker yang terpilih untuk bertanding di U18 dan memastikan Jepang agar bisa memenangkan Piala Dunia. Dari 300 para pemain ini, Jinpachi akan bereksperimen mengubah dari salah satu mereka untuk menjadi striker terbaik di dunia. Jinpachi memperkenalkan fasilitas yang bernama Blue Lock.
Di tempat inilah 300 orang akan menjalani pelatihan khusus yang sudah dibuat. Jika satu dari ke-300 pemain ini bisa bertahan, maka orang itulah akan menjadi seorang striker terbaik di dunia. 家には帰れないし、今までのサッカー最後に残る一人は世界一のストライカーに。 Kira tak setuju karena dia tak mungkin meninggalkan timnya yang akan segera menuju pertandingan tingkat nasional. Mengingat para pemain tidak diperbolehkan untuk pulang ke rumah, hal ini membuat para pemain juga pada ikut nimbrung. Jinpachi kemudian mempersilahkan bagi mereka yang ingin pergi dari sini. Toh tujuan dari pelatihan ini untuk membentuk para pemain menjadi seorang striker terbaik di dunia. Menurut pandangan Jinpachi yang membuat sepak bola Jepang lemah, para pemain menganggap berjuang bersama sebagai sebuah tim adalah kunci keberhasilannya, serta melakukan pengorbanan diri demi rekan satu tim. Menurutnya sepak bola itu adalah tentang siapa yang mencetak gol lebih banyak daripada lawan. Itulah kelak yang akan menjadi pemain terhebat. Dari percakapan tersebut membuat para pemain akhirnya tersinggung. より多く点を取るスポーツだ。見て育ったんです。彼らは僕のスターです。めちゃくちゃだろ。 Disinilah Jinpachi membuktikan perkataannya. Salah satunya Noah, pemain terbaik yang lebih berjuang sendiri untuk mencetak gol. Kebanyakan dari para striker terbaik dunia selalu bekerja sendiri untuk mencetak sebuah gol. Mereka hanya mengandalkan kemampuannya sendiri. Jadi itulah mengapa mereka menjadi pemain striker terbaik. 上させたい。きっと間違って。一のエゴイストでなければ世界一のスト。 Jinpachi memberikan sebuah motivasi jika pada saat itu mereka sedang berada di pertandingan Piala Dunia. Saat itu mereka berhasil menembus pertahanan dan di depan mata sudah ada kiper yang menunggu. Pastinya dengan tanpa ragu, pasti si pemain itu akan menendang bola tersebut ke gawang dan menjadi seorang pemenang. Dan inilah yang diinginkan dalam pelatihan Blue Lock. Sehingga setelah mendengar itu, banyak para pemain yang ikut masuk ke dalam pelatihan khusus itu. くれなかった。己のゴールを。俺はストライカーだ。 Saat itu Isagi berada di sebuah ruangan. Di sana juga sudah ada Kira dan teman baru mereka yang bernama Igarashi Gurumi. 潔ありがとう。はい俺これ下気をつけろ。 Saat itu Jinpachi muncul serta menjelaskan jika lengannya sudah ada peringkat urutan nomor sesuai kemampuannya dan teman sekamarnya akan menjadi lawan mereka untuk meningkatkan peringkatnya. Jadi Isagi terkejut karena dia peringkat ke-299 dari ke-300 pemain. Peringkat itu bisa berubah berdasarkan hasil latihan dan pertandingan. Sedangkan 5 pemain teratas akan bermain tanpa syarat di turnamen yang diadakan 6 bulan dari sekarang. Mereka akan terdaftar sebagai penyerang untuk Piala Dunia U20. Jika para pemain kalah di tempat Blue Lock ini, maka mereka tidak akan pernah bisa bermain untuk Jepang. Jinpachi kemudian memberikan waktu 2 menit lebih lalu mengeluarkan bola. Dalam permainan itu siapa saja yang terkena bola maka dia yang jaga untuk menembak bola. Jika waktunya habis maka yang masih menjaga bola akan tereliminasi. Di sini Igarashi yang merupakan pemain urutan paling rendah memulai duluan sebagai penjaga. Saat itu yang pertama kali menjadi targetnya adalah Isagi, namun ia berhasil menghindar. Semua pemain mulai ketakutan dan menghindar. こんなの絶対間違ってる。 Igarashi akan menendang bola saat orang itu tidur. Namun Bachira bangkit menendang muka Igarashi hingga berdarah. Hal ini diperbolehkan oleh Jinpachi. Kunigami ingin membelanya, namun justru Igarashi langsung menendang bola ke arahnya. Hal itu membuatnya marah dan balas dendam. Igarashi langsung berlindung kepada Isagi dan membuatnya terkena bola. Isagi yang panik kemudian langsung mencari seseorang untuk menjadi penjaga bola. Dia harus menendang bola itu kepada Igarashi. 狙うなら俺よりランキング低いあいつか。
Waktu hanya tinggal beberapa puluh detik lagi. Kunigame dalam posisi terpojok, namun dia berhasil membuat Bachira terjatuh. Orang itu kemudian sengaja mengenai Igarashi yang membuatnya tidak punya kesempatan untuk pergi. Disinilah detik-detik di mana Isagi akan menembak lawan, namun ia masih ragu. Jika dilakukan maka impian Igarashi akan hancur meski dia telah memenangkan pertandingan ini. Dan ternyata Isagi tidak menendang bola kepada peringkat yang rendah. Ia mengincar Bachira peringkat yang lebih tinggi. Bachira kemudian mengincar Kira dan akhirnya Kira berhasil keluar dari permainan ini karena Isagi berhasil tepat waktu mengenainya. 一流のストライカーというものは言ったフットボールの世界 Memang pada dasarnya Isagi semasa kecilnya sangat mengidolakan ingin menjadi seorang pemain striker Jepang paling hebat. Bahkan kedua orang tuanya meski tidak terlalu paham dengan sepak bola, namun mereka berdua sangat mendukungnya. Di tempat lain terlihat seorang wanita bernama Taeyeri Andri yang merupakan anggota baru Asosiasi Sepak Bola Jepang sedang mengadakan rapat atas kekalahan Jepang. Penasihat khusus bernama Hirotoshi tidak begitu menghiraukannya karena yang ada di pikirannya bola hanya dijadikan bisnis saja. Hal ini berbeda dengan Andri. Dia sangat ingin pemain Jepang menuju ke Piala Dunia. Dan satu-satunya orang yang bisa melatih para pemainnya adalah Jinpachi. Sementara itu di Blue Lock, Kira mulai marah-marah terhadap Isagi karena telah membuatnya tereliminasi. Jinpachi segera menyuruhnya pergi dari tempat ini. Tentunya hal itu membuat Kira semakin murka. Dia tidak terima aja dengan pertandingan konyol ini. Jinpachi mengusirnya keluar. Jinpachi menjelaskan di tempat Blue Lock ini semuanya ada hubungannya dengan sepak bola. Dan ruangan yang sekarang ukurannya sama dengan kotak penalti, sekitar 75% mungkin saja bisa gol dalam area ini. Jika mereka tidak bisa bermain di area ini, maka tidak akan bisa menjadi seorang striker. Jadi seorang striker harus bisa menguasai bola dan mengontrol bola jika sudah dekat dengan area gawang lawan. Meski permainan bola memiliki waktu 90 menitan, namun setiap rata-rata jumlah waktu yang dihabiskan oleh setiap pemain untuk menguasai bola dalam 90 menit adalah sekitar 136 detik. Kira pun mustahil dalam waktu 10 detik tidak bisa melakukan apapun. Namun hal itu langsung dibantah karena saat dalam permainan tadi Kira memiliki waktu 1 detik untuk melemparkan bola kepada Igarashi. Jadi ia bisa selamat. Namun sayangnya dia tidak melihatnya. Ibarat di pertandingan, Kira menyerah sebelum waktu habis. Sedangkan menurut Jinpachi, Isagi memang benar dengan keegoisannya akan mengincar lawan yang lebih kuat. Dan itu yang dimaksud olehnya sebagai seorang striker hebat. Akhirnya Kira dikeluarkan. Sedangkan saat itu Isagi masih tidak mengerti mengapa Bachira mengoperkan bola kepadanya. Jika dia menghindar pasti Bachira akan gagal. Bachira menjelaskan alasan dia mengoper bola tersebut ke arahnya karena saat itu Isagi akan mengincar Kira yang ada di dekatnya. Para striker hebat pun telah mengalami kejadian ini di setiap harinya hingga mereka benar-benar sangat terlatih dan menjadi seorang striker terhebat di dunia. Jika mereka bisa bertahan dan merasa gairahnya semakin besar dalam setiap kali tantangan yang telah diberikan oleh Blue Lock, maka ego mereka telah terbentuk untuk menjadi seorang striker. Kini di dalam ruangan asrama itu mereka tinggal 11 orang. Singkat cerita, di hari ketiga mereka sedang melakukan pelatihan. Para pemain melatih otot dan ketangkasan masing-masing. Kelompok ini diberi nama kelompok Z. Di kantin, jika ingin makan enak, maka peringkat mereka harus meningkat.
上位者は Saat di malam hari, ketika temannya pada tidur, Bachira dan Isagi malah latihan bersama. Higashi diberitahu bahwa saat dia sedang bermain bola, ia telah merasakan adanya monster yang ada pada dirinya. Monster itulah yang selalu membisikkan agar mencetak gol dan terus bergerak. Bahkan monster itu juga menyuruh Bachira untuk mengoper ke arah Isagi, karena di dalam tubuh Isagi terdapat monster juga. 俺の中の怪物の正体。でもあの時はさ怪物 勇気をくれる。 Tak lama terdengar suara pemberitahuan jika tes kebugaran telah selesai dan menyuruh untuk memeriksa peringkatnya masing-masing. Isagi dan juga Igarashi peringkatnya telah naik. Jinpachi muncul mengatakan jika di tempat Blue Lock ini terdapat ada 25 tim dari B sampai Z, lalu dibagi menjadi 5 kelompok satu per bangunan. Karena telah kalah dalam permainan, jadi kini tinggal 275 orang yang tersisa, dan tim Z merupakan tim peringkat paling rendah di gedung 5. Sedangkan peringkat tinggi akan mendapat jatah makan enak dan latihan fasilitas yang luar biasa. それではこれより鬼ごっこで各部屋1人ずつ出すの。ああ落ち着きなって。ランキング上位者2から22位が C、 つまり Di sisi lain yang memperlihatkan seorang pria bernama Itoshi Saikun. Dia merupakan gelandang jenius di salah satu akademi klub top dunia Royal. Namun peraturan telah menghentikannya bermain di tim utama, makanya dia kembali ke Jepang. Dia ini merupakan generasi baru satu dari 11 pahlawan dunia. Otoshi ingin menjadi pemain Jepang karena ia menganggap para pemain Jepang lemah dan tidak akan menjadi juara dunia. 困るよ、さえちゃん。マスコミに嫌われちゃうよ。 Saat itu Itoshi melihat tentang konferensi pers mengenai pelatihan khusus yang dibuat oleh Asosiasi Jepang mengenai tentang Blue Lock. Menurut awak media yang berada di sana, mereka tidak setuju jika harus mengorbankan 300 orang hanya untuk mencari seorang striker hebat. Menurutnya, cara latihan tersebut akan menghancurkan banyak karir mereka. Pendapat dari Andri justru berbeda. Dengan pelatihan itu, maka tim sepak bola Jepang bisa memiliki seorang striker handal. Tim sepak bola Jepang bisa menjadi para pemain top dunia. まだ何者でもない彼らが次の主役です。新しい夢を見る時です。今までの上位行くために日本サッカーは今こそ死ぬべきです。会見は以上です。 Kini seleksi pertama akan segera dimulai. Dari ke-11 pemain di ruang gedung 5 itu akan dibagi menjadi 2 kelompok. Mereka akan menjadi penyerang. Meski hal ini mustahil, namun Jinpachi mengharapkan para pemain itu bisa bertahan dan mengeluarkan kemampuan terbaiknya masing-masing. Karena dalam pemain sepak bola, meski hanya satu orang, namun jika orang tersebut berhasil menjadi pemain terbaik, maka namanya akan terkenal di mana-mana. なるために最も必要なのは11人のチーム。日本サッカーはこの四半世紀で世界一人の存在によってサッカーは無限に進化。 Setelah konferensi selesai, disinilah Itoshi nampaknya akan berada di Jepang untuk melihat latihan Blue Lock yang katanya bisa menjadikan striker terbaik di Jepang. Sementara itu diperlihatkan setelah latihan, Bachira dan juga Isagi telah tersesat karena tempat itu hampir memiliki tempat dan ukuran gedung yang sama, jadi mereka kebingungan. Dan singkatnya, film anime yang berjudul Blue Lock yang dirilis tahun 2022 pun telah berakhirnya sampai di sini saja. Semoga kalian terhibur.